Hai hai hai, ketemu lagi sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, kali ini kita di tempat suasana baru ya guys. Ini kita di studio baru dengan background yang baru, dan semoga di tahun yang baru ini juga kita bisa memiliki resolusi-resolusi baru yang bisa kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi gitu, utamanya tentang kesehatan ya. Oke, karena kemarin kita udah bahas yang manis-manis, jadi kali ini aku mau ngebahas ini mungkin musuhnya gitu ya, musuhnya atau temennya mungkin. Dan kalian mungkin juga sering dengar istilah ini di orang-orang di sekitar kalian gitu. Utamanya biasanya dialami oleh orang tua di atas 30-an gitu. Namanya untuk hari ini kita mau ngebahas terkait asam urat. Jadi asam urat ini juga termasuk salah satu penyakit yang bisa dia akan menyebabkan dampak yang serius juga gitu. Tapi kita bahasnya secara chill aja ya, santai aja. Jadi nggak usah terlalu tegang dan nggak usah terlalu sepaneng gitu. Nah, kali ini asam urat itu dalam bahasa medis istilahnya itu biasa disebut dengan gout arthritis. Jadi apa sih itu asam urat atau gout arthritis ini? Itu merupakan sebuah keadaan di mana kadar asam urat dalam tubuh itu berlebihan atau biasa disebut dengan hiperuresemia gitu. Terjadi karena adanya gangguan inflamasi akut yang terjadi dengan adanya nyeri akibat penimbunan kristal monosodium urat pada persendian maupun jaringan lain di dalam tubuh. Nah, untuk nilai normal atau ambang batas atau cut off kadar asam urat normal untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi untuk laki-laki itu antara 3,4 sampai 7 mg per desiliter, dan perempuan itu 2,4 sampai 57 mg per desiliter. Jadi kalau misalnya kadar asam urat kalian itu di atas atau di bawah itu berarti kalian mungkin akan mengalami gejala-gejala asam urat. Nah, kalau penumpukan kristal-kristal asam urat ini terjadi di dalam tubuh, terjadi di persendian, itu akan menyebabkan nyeri dan bengkak atau bisa juga meradang. Nah, kalau misalnya penumpukan asam urat ini terjadi di ginjal, itu akan menyebabkan yang namanya batu ginjal. Itu kan sering juga ya didengar kalau batu ginjal itu ujung-ujungnya kalian akan ujung-ujungnya orang yang menderita batu ginjal itu akan dioperasi, itu akan ditindaklanjuti lebih serius gitu. Jadi tetap dikontrol untuk atau dicek up secara rutin kadar asam urat ini supaya tidak berdampak ke penyakit yang lebih serius. Penyakit hiperuresemia ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu gout primer dan gout sekunder. Nah, gout primer ini itu 90% kejadiannya itu tidak diketahui penyebabnya apa gitu. Tapi itu kemungkinan disebabkan karena adanya kerusakan proses metabolisme di dalam tubuh. Tapi penyakit ini itu pasti ada hubungannya dengan penyakit-penyakit lainnya seperti hipertensi, obesitas, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Ya kan kemarin yang diabetes mellitus juga dia bukan merupakan penyakit tunggal ya, dia akan membawakan komplikasi lain, salah satunya itu asam urat ini. Kemudian kalau gout sekunder itu biasanya 10% terjadi atau dialami oleh wanita yang sudah menopause gitu, yang sudah menopause karena gangguan hormon. Kemudian dan biasanya asam urat atau gout, kalau gout yang primer tadi biasanya itu dialami oleh laki-laki di usia di atas 30-an. Kemudian kita masuk ke dalam gejala dan tanda-tanda yang biasanya dialami penderita asam urat ini. Itu ada 4 tahapan atau 4 tingkatan ya, karena kadang ada yang tidak memiliki gejala, ada yang sampai dalam kondisi yang sudah akut atau sudah kronis, dan itu yang akan membahayakan tubuh kita atau membahayakan kesehatan kita. Nah, 4 tahapan itu yang pertama yaitu adalah tanpa gejala atau tidak menimbulkan gejala-gejala di tubuh kita seperti nyeri, itu dia tidak merasakan, tapi kadar asam urat ini itu di atas normal. Jadi untuk upaya yang bisa dilakukan ketika sudah mengalami kadar asam urat ini sudah tinggi, itu harus menjaga pola makan dan gaya hidup gitu untuk mencapai kadar asam urat yang normal. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengalami atau penderitanya ini sudah mengalami gejala-gejala seperti nyeri, kemudian berdenyut-denyut, rasanya berdenyut-denyut seperti ditusuk jarum, atau
persendian yang terserang itu tuh meradang, itu dia sudah masuk ke dalam tahap GOT akut. Jadi dia sudah memiliki tanda-tanda atau gejala dan memiliki kadar asam urat yang tinggi juga. Nah, ini biasanya dia muncul itu atau hilang rasa gejala-gejala ini akan menghilang itu membutuhkan waktu gitu, jadi tidak hanya muncul sebentar terus ini, tapi ada waktunya atau ada interval waktu yang mungkin dia akan mengalami gejala-gejala tersebut yang akan muncul di waktu-waktu tertentu. Itu sudah masuk ke dalam GOT akut, tahapan akut. Kemudian yang ketiga ini dia masuk ke dalam tahapan interkritikal. Jadi kalau interkritikal ini gejala-gejala tersebut dia sering muncul atau sering dirasakan oleh penderitanya dalam waktu yang mungkin tidak bisa dalam waktu-waktu tertentu gitu. Jadi dia muncul secara tiba-tiba dan biasanya berulang kali. Itu sudah masuk ke dalam interkritikal. Kemudian ini yang tahap yang paling serius ya, udah masuk ke dalam tahap kronis. Kalau tahap kronis ini biasanya kristal asam urat itu menumpuk di berbagai wilayah jaringan lunak tubuh penderitanya. Nah, biasanya itu juga disebabkan karena penderitanya itu memakai sepatu yang terlalu sempit atau alas kaki yang terlalu sempit sehingga menimbulkan benjolan. Dia akan menunjukkan kalau asam urat ini semakin serius gitu ya. Jadi biasanya dia akan menimbulkan tonjolan di dalam di kaki, biasanya di kaki. Kemudian nanti di sini ada gambarnya ya. Contohnya kalau orang yang sudah dalam kondisi kronis, dia biasanya akan kakinya itu menunjukkan benjolan itu tadi. Jadi kalau sudah kayak gitu berarti sudah harus ditindaklanjuti ke dokter atau ke rumah sakit yang bisa menangani kasus tersebut gitu ya. Nah, selain itu tadi, kronis ini juga biasanya disebabkan selain pemakaian sendal yang terlalu sempit, itu juga dikarenakan terlalu banyak makan makanan yang mengandung purin tinggi. Kemudian kayak misalnya jeroan gitu. Kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian stres, terus adanya infeksi atau efek samping penggunaan obat-obatan atau diuretik gitu. Nanti contoh kondisinya itu akan ditampilkan di sini ya. Nanti ada di sini. Kemudian selain itu juga diabetes mellitus yang mengalami komplikasi, ternyata asam urat itu juga akan mengalami kondisi komplikasi. Jadi kalau komplikasi itu berarti dia udah benar-benar parah ya, dan dia akan menunjukkan kondisi tubuh atau kondisi persendian itu dia semakin terlihat benjolannya, bahkan bisa kelihatan memar atau luka kayak bernanah gitu. Nanti juga akan diperlihatkan gambarnya itu supaya lebih jelas atau lebih tahu gimana kondisi ketika asam urat ini sudah mengalami komplikasi gitu. Nah, kalau komplikasi ini dia itu ada 4 jenis, yaitu GOT kronik bertopus, kemudian ada nefropati GOT kronis, kemudian yang ketiga nefrotiasis asam urat atau batu ginjal, dan yang terakhir itu persendian menjadi rusak hingga menyebabkan pincang atau jalannya itu kayak nggak bisa tegak gitu ya. Jadi dia akan timpang jalannya. Jadi ketika asam urat ini sudah dalam kondisi kronis atau sudah berbahaya bahkan sampai komplikasi tadi, itu akan menyebabkan penderitanya mengalami gangguan berjalan, seperti ya jalannya tidak tegap dan timpang jalannya gitu. Nah, ini yang bagian terpenting untuk yang kita mau bahas hari ini, yaitu bahan makanan atau makanan apa aja sih yang harus dihindari, yang dianjurkan atau diperbolehkan untuk dikonsumsi penderita asam urat supaya asam urat itu selalu dalam kondisi normal atau bisa mengontrol lah ya, karena pasti ini hubungannya sama makanan juga, karena ini berhubungan erat sama makanan dan gaya hidup juga. Kalau untuk makanan itu dibagi menjadi 3 kelompok, jadi ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke, untuk yang pertama itu ada kelompok makanan yang harus dihindari atau tidak boleh dimakan ya, berarti itu merupakan makanan yang mengandung purin sekitar 100 sampai 1000 mg purin per 100 gram bahan makanan, seperti misalnya otak, hati, jantung, ginjal, jeroan, dan lain sebagainya. Nanti untuk listnya lebih lengkapnya juga akan dicantumkan ya, ditulis di sini supaya lebih enak gitu membacanya atau memahaminya.
Kemudian yang kedua ini kelompok makanan yang dibatasi. Kelompok makanan yang dibatasi di mana kandungan purinnya itu sekitar 9 sampai 100 mg purin per 100 gram bahan makanan. Biasanya ini juga untuk mengkonsumsi daging maksimal itu 50 sampai 75 gram daging, kemudian ikan atau unggas atau satu mangkuk sekitar 100 gram sayuran sehari. Itu contoh bahan makanannya itu ya seperti daging sapi, ikan, ayam, kemudian ada udang, kacang kering dan lain sebagainya juga. Dan nanti juga akan dituliskan ya di sini nanti dituliskan bahan-bahan apa saja yang harus dibatasi gitu. Dan yang terakhir itu adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, ini biasanya mengandung purin. Purinnya itu kandungan purinnya itu rendah gitu. Kandungan purinnya rendah dan bisa dikonsumsi sehari-hari. Itu untuk contoh makanannya itu kayak seperti nasi, ubi, jagung, singkong, bihun, tepung beras dan lain sebagainya. Itu nanti juga akan dituliskan di sini supaya kalian juga bisa lebih melihatnya lebih detail gitu ya. Nah, jadi itu tadi beberapa makanan yang harus dihindari atau gejala-gejala yang dialami oleh penderita asam urat. Oleh karena itu, balik lagi aku selalu mengingatkan ini setiap video untuk selalu menjaga pola makan karena pasti semua penyakit itu awalnya dari makanan yang kita konsumsi, yang kita masukkan dalam tubuh. Jadi tetap jaga makan kita, kemudian tetap jaga pola hidup kita supaya selalu menerapkan prinsip gizi seimbang. Nah, kalau gizi seimbang nanti ya, kalau gizi seimbang ya pasti berhubungan sama makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan aktivitas fisik, kemudian makanan-makanan apa aja yang tidak boleh berlebihan lah intinya ya. Semuanya itu nggak yang dilarang banget, tapi jangan berlebihan. Apalagi kalau buat kalian yang masih muda, itu harus benar-benar menjaga supaya di hari tua itu tidak mengalami dampak dari pola hidup kalian yang tidak baik tadi di waktu muda. Oke, untuk hari ini itu aja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa drop di kolom komentar atau bisa langsung DM di IG aku juga nggak apa-apa. Nanti dicantumkan IG-nya di sini. Mungkin untuk kali ini itu saja. See you di video selanjutnya.